bisa chat atau angkat tangan. Seperti itu. Baik, sementara dari Disdik yang duluan. Terima kasih. Pak Mujali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Didi, kalau PIK dan POKI itu kan yang entry dari operatornya, sudah ada operatornya masing-masing. Kalau PIK kan dari kecamatan, kalau POKIR kan yang entry kemarin itu dari operatornya Dewan. Apakah masih kita entry lagi Pak Didi? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mulai entry ini kapan? Apakah kita nunggu dari ya? Halo? Halo. Saya kira dulu itu Pak Didi. Terima kasih. Hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Dinas Pendidikan Pak Mujali, tadi dijelaskan untuk PIK kan sudah di-entry melalui Musrenbang Kecamatan. POKIR juga sudah di-entry oleh operator POKIR. Apakah perlu di-entry ulang? Seperti itu. Maka kami jelaskan begini. Yang di-entry melalui PIK itu sudah kita lakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah maupun menjelang Musrenbang Kabupaten kemarin. Sudah ada verifikasi. Seperti itu. Kalau itu kita transfer secara otomatis dari OPD, dari yang di-entry di kecamatan, misal PIK, itu akan nyampur usulan yang diakomodir maupun yang tidak akomodir. Maka lebih mudahnya di-entry manual melalui penjabaran kegiatan yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita paksa transfer, nanti itu OPD akan memilih-milih lagi mana yang diakomodir, mana yang tidak. Karena mohon maaf, sistem kita untuk yang POKIR maupun PIK itu adalah kembangan kita sendiri sebenarnya. Susah memilah mana yang, atau memfilter mana yang akomodir maupun yang tidak. Karena memang kita mengembangkan sistem ini dicampur dengan manual, mohon maaf. Jadi penjelasannya demikian Pak Mujali, tetap di entry. Mengentry ini ada kelebihannya apa? Dia langsung bisa dengan sadar memahami bahwasannya kegiatan ini adalah kegiatan POKIR atau PIK. Dengan demikian dinas atau OPD secara umum merasa tidak kesusupan gitu, apa istilah yang pas ya? Biar kesannya tidak menyelinap gitu loh Pak, maksud saya Pak. Jadi POKIR maupun PIK itu tidak menyelinap ke kegiatan dinas, tetapi di-entry secara sadar oleh dinas bahwasanya ini menjadi domain kita, makanya di-entry. Demikian Pak Mujali. Selanjutnya, ketahanan pangan. Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Didi. Oh iya. Gini, untuk Dinas Ketahanan Pangan kan nantinya digabung dengan Dinas Pertanian. Sementara kemarin usulan PIK yang berhubungan dengan bidang ketahanan pangan itu kan sudah masuk di Dinas Pertanian. Terus nanti dalam pelaksanaan entry-nya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Begitu aja, terima kasih. Baik, saya akan simulasikan entry khusus OPD yang merger dengan OPD lain. Itu. Karena tadi saya masuk sebagai sebagai PUPR, saya akan masuk lagi sebagai
admin dulu untuk bisa mengaturnya. Apa layar terlihat ya Pak Sugeng? Jelas. Ya. Saya ingin membuka akses yang DPRKPN, maaf, Dinas Ketahanan Pangan dulu ya. DKP. Dan ini kan posisi sedang diblok semuanya. Saya akan buka dulu. Baik. Maaf Pak, lagi rapat ya, saya nanti ada. Sekarang saya akan masuk sebagai Ketahanan Pangan. Saya akan masuk sebagai Dinas Ketahanan Pangan. Yang lain kan tentu. Saya akan masuk sebagai DKP 1 tadi Pak ya. Mudah-mudahan tidak di password ini Pak. Nah, itu kan. Ini kebiasaan jelek Pak. Ini Pak ya. Saya masuk ke Dinas Ketahanan Pangan. Usernya Dinas Ketahanan Pangan. Bagaimana OPD-nya kita akan masuk? Tentang pengajuan. Ini otomatis akan masuk ke dinas yang baru Pak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ada yang entry, kita masuk kegiatannya. Program ketersediaan dan distribusi pangan. Nah, program 15 ini Pak. Kemudian yang kedua, program konsumsi dan keamanan pangan. 2 program sudah masuk semua Pak. Jadi secara sistem sudah kita masukkan di sini. OPD yang baru, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Begitu Pak. Jadi Pak D tetap masuk ke melalui username DKP 1, tapi nanti begitu masuk, otomatis akan masuk ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Oke, siap. Bagaimana Pak D? Siap, oke, makasih. Barangkali yang lain? Jawab. Ya. Assalamualaikum Mas Didi. Jelas suaranya Mas Didi? Jelas Pak, jelas. Oh jelas. Mas Didi yang kecil nih suaranya di tempat saya. Mungkin kurang dekat mungkin Mas. Halo. Oh ya. Mas Didi mohon maaf mau tanya PIK ini termasuk pokir ya nanti ya. Secara garis besar tadi sudah jelas Mas Didi dari awal sampai tadi yang penjelasan dari teman-teman maupun yang merger tadi sudah jelas, sangat jelas. Hanya mungkin yang kami alami Mas Didi terkait dengan PIK ini ada kendala kami Mas Didi. Bukan kendala teknis memasukkan tidak masukkan di API tidak. Cuman ketika ini sudah selesai, kemudian kita kan secara hukum kan kita ajukan kepada Pak Bupati ya untuk penandatanganan ya. Tujuan ya. Nah ini masih ditanyakan lagi sama Bapak ini, manfaatnya gimana dan sebagainya. Padahal proses ini sudah kita ikuti dari awal gitu loh. Tadi sudah ada. Nah ini ada jalan nggak? Kira-kira ada jalan tengah tidak nggak? Kira-kira untuk permasalahan kita di sini. Karena kemarin sampai 3 bulan kita ini masih nanti tolong kan, istilahnya Bapak, ini tolong dicek dulu ke lapangan manfaatnya gimana. Nah kami ini juga kadang-kadang jadi bingung nanti. PK yang seperti apa yang dimaui oleh Bapak, ya, proses ini sudah kami ikuti apa menjadi persyaratan dari Pak Bupang kita ikuti. Nah, ini mohon nanti ini mungkin menjadi istilahnya ya pemikiran kita bersama lah. Suaranya kok hilang Pak Wahyu? Oh ya gini jelas ya? Jelas. Halo? Halo. Halo? Sebentar Pak. Assalamualaikum. Ya masuk Pak. Masuk ya? Masuk. Ya, kita lanjutkan tadi ya. Oke. Karena garis besar PIK ini kami sudah paham, jadi sudah mulai dari tadi yang dijelaskan Mas dari awal sampai sudah paham. Hanya kendala kami ini ketika kami mengajukan kepada Pak Bupati,
sebagai persyaratan nanti dalam pelaksanaan dari PIK ini Bapak ini masih menanyakan manfaatnya dan sebagainya. Ini yang menjadi kami ini kemarin sampai 3 bulan ini masih belum bisa mendapatkan tanda tangan Bapak ini. Ya untungnya PIK sekarang kan sudah di lockdown semuanya, Pak. Nah, ini yang mungkin kami ini salahnya berbagi kepada Pak Pilit Bakda untuk memecahkan masalah ini. Karena ini menjadi persoalan kami. Kita ini Bapak masih menanyakan lagi manfaat dan sebagainya, masalah PIK. Seperti itu Pak Didi ya. Nah, mohon nanti dalam pengajuan ini kepada Pak Bupati, disampaikan Pak Bupati, sehingga ketika kami mengajukan PIK ke bagian hukum, Pak Bupati sudah tanda tangan masalah itu. Jangan kami suruh ngecek kembali ke lapangan, sampai ke manfaatnya, sampai nanti berapa nilai ekonominya dan sebagainya. Sampai begitu Pak. Itu Mas Didi ya. Ya Pak. Mohon ini agak sedikit keluar tapi masih nyambung dengan bahasanya Mas Didi. Jadi ketika ini sudah selesai kami proses ke bagian hukum, minta tanda Pak Bupati. Nah disinilah kami bermasalah Pak. Bapak masih menanyakan. Kalau itu masih menanyakan mestinya di musrembang saja Pak. Jadi kira-kira ada manfaat atau tidak gitu loh. Ya itu Mas Didi ya. Terima kasih Mas Didi, mungkin mudah-mudahan bisa membantu kami Mas Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wahyu untuk pertanyaan Pak Wahyu. Ya, yang nomor 2 Bu Hani, mohon maaf Bu Hani, mohon izin sebentar. Yang kedua ini PIK kita kan sekarang kan 2019 yang dialogkan di 2020 kan ini nggak terrealisasi Pak Wahyu. Di lockdown semua. Apakah ini bisa dimasukkan di 2021? Terima kasih, Bu Ani. Baik, saya jawab yang kedua ya, karena jawaban saya ini juga berlaku untuk kecamatan sebagai pengusul PIK. Ya, jadi kemarin proses penghapusan PIK bukan karena kita menunda, tapi karena dananya tidak ada. Dananya tidak ada, jadi kemarin di 2020 ini anggaran transfer kita ya. Ya, anggaran transfer kita, DAU kita itu dari nasional ini ya, kebijakan nasional, dana transfer kita itu dikurangi 163 miliar. 163 miliar ini otomatis banyak kegiatan yang kita jadi bukan karena kita menunda, tapi memang dananya tidak ada gitu ya. Dananya tidak ada, sehingga ini menjadi kebijakan kita bahwa kegiatan-kegiatan kita dihapus. Dihapus, bukan ditunda, dihapus, karena memang dananya tidak ada. Dananya tidak ada, sehingga dana kita dihapus. Transfer dari pusat itu hampir semua kabupaten kota, karena pendapatan negara turun, kemudian transfer pusat baik DAU, DBH, DAK, dan sebagainya itu turun rata-rata hampir 34% setiap daerah. Pendapatan kita ini ada pengurangan sekitar 163. Ditambah lagi saya ada pengurangan PAD. Ya, sudah dana dari transfer berkurang, kemudian PAD kita berkurang juga sebesar 25 miliar. Jadi total pendapatan kita itu berkurangnya adalah 178 miliar. 178 miliar ini ya kita harus ada penyesuaian di sini. Penyesuaian kegiatan-kegiatan, bahkan semua modal kita yang prioritas juga kita pangkas, kita masuk PIK. Jadi ini disampaikan buat kecamatan, juga disampaikan kepada Pak Kepala Desa bahwa ini memang bukan ditunda, tapi memang dihapus. Nah, nanti anggaran kita ini sebetulnya difokuskan untuk penanganan COVID-19. Saat ini anggaran-anggaran kita yang dari hasil rasionalisasi itu atas perintah dari SKB Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ditaruh di belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga kita cukup besar dalam rangka mengantisipasi bila terjadi suatu keadaan yang tidak terduga, kita langsung bisa memanfaatkan. Tentunya nanti apabila pandemi COVID ini sudah selesai di 3 bulan atau 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, kita akan mencoba ada relaksasi belanja. Tentunya anggaran yang ada di BTT ini, belanja tidak terduga ini, bisa juga kita transfer kepada belanja-belanja lainnya termasuk modal, termasuk barang jasa lainnya yang memang kemarin sudah merencanakan kita. Tapi kita belum bisa memprediksi, karena dari prediksi nasional, ini akan berlangsung sampai 6 bulan ke depan atau sampai bulan Oktober, November. Jadi kayaknya sulit untuk dilaksanakan. Itu ya, itu yang tentang PIK. Jadi ini mohon terutama ke kecamatan, mohon untuk disampaikan memang kegiatan ini dihapus dan mohon maaf, kita itu tidak tersedia. Yang kedua Pak Wahyu tentang proposal ya Pak Wahyu ya, saya paham betul karena kemarin itu juga kita sudah melewati tahun anggaran, segera mungkin sudah kita ajukan ya rekomendasi dari Pak Bupati. Kalau ini sudah siap nanti mari bersama-sama, kalau ini sudah siap, proposal semua sudah siap, mari kita bersama-sama bagi OPD yang memang mendapat usulan dari hibah, usulan proposal dari PIK ini, mari kita bersama-sama ke beliau membawa rekap, kita menghadap beliau dari perikanan, pertanian, mungkin dari Menaker, mungkin dari ini ya, koperasi, kemudian ada usulan dari Perindak dan sebagainya, kita bersama-sama menghadap beliau, nanti kita sampaikan bahwa memang di dalam PIK ini ada usulan-usulan masyarakat yang berubah-ubah. Bersama-sama kita, jangan sendiri-sendiri, kita siapkan rekapnya, kita jelaskan bersama-sama dan diusahakan tidak sampai di akhir tahun anggaran. Diusahakan sebelum pembahasan anggaran kita sudah siap disposisi semua proposal. Pak Wahyu ya. Nanti kita... Ya siap, Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu enak juga. Mas Pram, monggo Mas. Skop info. Di unmute, Mas. Suaranya tidak terdengar, Mas. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan sudah pernah saya tanyakan ini terkait dengan di bidang kami, bidang statistik dan persandian. Ada seksi persandian yang tidak tercover di RKPD, di Renstra kita. Nah, sekarang ini mau mengajukan kegiatan. Apa bisa kita memasukkan kegiatan persandian? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu nama kegiatannya apa nanti, Mas Pram? Urusan persandian ya, Mas Prama ya? Ya, urusan persandian. Bagaimana ya?
Mas Prama, barangkali itu apa namanya, khusus yang persandian itu bisa kita akomodir. Tapi datang ke sini, Mas, karena ini perlu pembahasan internal karena satu dan lain hal. Seperti itu. Kita bisa upayakan, kita bisa akomodir. Kalau bisa hari inilah ke sini agar nanti bisa terentry di apa namanya, di e-planning sesegera mungkin. Kita juga mempersiapkan untuk perubahan RPJM nanti sekaligus, karena ini sekaligus apa namanya, bersamaan dengan penyesuaian dengan SOTK baru. Seperti itu. Merapat ke Bablit Bangda, Mas Prama ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Siap. Yang DPRKP, monggo pertanyaannya jangan yang susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DPRKP untuk tahun depan kan ada kegiatan pengadaan tanah. Untuk yang dari semua UPD kan pengadaan tanah akan dipindahkan ke DPRKP. Nah, bagaimana dengan anggarannya dan usulannya itu seperti apa? Entry-nya ya dari masing-masing UPD. E-planningnya. Sudah. Terima kasih. Sebentar. Susun. Benar ya? Ya. Memang dengan adanya perubahan SOTK baru beberapa OPD itu ada perubahan kebijakan. Jadi untuk pengadaan tanah itu sementara usulannya dari perangkat daerah ya. Dari perangkat daerah, nanti ketika pembahasan nanti akan langsung kita transferkan ke DPRKP. Ya. Kita harus nyentri lagi atau bagaimana? Nah, jadi nanti kita rekap di dalam usulan perangkat daerah, kan kita belum tahu nih. Daerah dan pembahasan akan kita transfer ke DPRKP. Itu ya, nanti kita tambahkan itu. Oh, berarti langsung nanti di SIPKD, bukan mulai dari e-planning lagi, tapi dari SIPKD. Karena pembahasan RKA per RKA itu kita bahas nanti di pre-planning, kita di Bapeda. Belum jadi RKPD sudah kita bahas di sini nanti. Ya. Teman-teman segera membuat pra-RKA. Pra-RKA inilah yang akan kita koreksi nanti. Bila ada kegiatan pengadaan tanah, langsung nanti kita transfer ke DPRKP, gitu ya. Sehingga nanti janjinya DPRKP sudah muncul pengadaan tanah. Ya. Ya, ini soalnya transisi ini. Baru termasuk tadi Mas Pras. Kemarin belum kita buka sendiri kegiatan untuk sandiannya, nanti nggak apa-apa, nanti kita akomodir dalam perubahan RPJM 2021, tapi sudah boleh muncul di NKPD 2021. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum Mas Didi. Dengar suara saya Mas Didi? Halo? Dengar Mas Didi? Oke, dengar ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Didi. Sudah dengar Mas Didi?
Cek 1. Cek ya. FD ya. Ya, assalamualaikum Mas Didi. Oh, Nggak dengar Mas Didi deh. di sana. Nggak dengar. Halo. Nggak dengar Mas Didi. Halo. Halo, nggak dengar. Ustadz, Ya, siap. Nggak dengar Mas Didi. Pak. Dengar Mas Didi ya? Benar. Halo, assalamualaikum. Oh, terdekat. Tak dengar Mas Didi. Halo. Tak dengar Mas Didi. Halo. Suara saya. Halo. Putus-putus Mas Didi. Halo, putus-putus suaranya Mas Didi. Bentar, Pak. Halo. Cek 1. Cek 1 ya. Ya, monggo Pak. Sementara pakai Rendalev. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam. Banyak kenceran. Terima kasih Mas Didi. Ini kesempatan yang baik untuk kami Mas Didi. Saya sudah banyak mendengar tentang penjelasan Mas Didi dari awal sampai akhir secara teknis, termasuk juga aplikasi e-planningnya Mas Didi. Cuman di DPMD ini di tahun 2021 itu ada program listrik gratis Mas Didi 2021. Apakah bisa masuk Lenja juga Mas Didi tahun 2021 Mas Didi? Karena ini dimungkinkan banyak proposal yang masuk ke kita dari masyarakat Mas Didi yang kita terus akomodir. Halo, dengar Mas Didi? Oh, siap. Siap, anu ya, sudah menangkap pesannya ya. Ya, nanti kita jawab. Ya, Pak. ya siap. Ya, Proposal dari desa yang hadir. Oh, baik, Pak Wasaton. Ya, Pak Ne. Ya, begini ya, terkait dengan usulan listrik gratis, ini kebijakan beliau tahun ini kan dipending ya. Untuk sementara jangan diusulkan dulu. Kita akan konsultasikan kembali ya. Kita sampaikan bahwa nanti memang banyak kebutuhan di bawah, kan usulan masyarakat yang menghendaki ada program ini lagi. Nanti mungkin kebijakannya nanti kita sampaikan setelah kita konsultasikan dengan beliau, gitu ya. Oh iya. Gitu ya. Kemudian untuk 2021 itu kan di DMD itu tidak ada PK. Ya, oh iya. Tidak ada PK, tapi di DPMD juga ada kegiatan untuk Pilkades. Ya, jadi nanti anggarannya juga disesuaikan, anggaran PK yang kemarin itu juga bisa dialokasikan ke operasional Pilkades. Oke. Ya, Saya tunggu Mbak Ani ya. Siap. Makasih Mbak Ani. Assalamualaikum. Di Skumnaker. Ini mau perpisahan di Skumnaker nih. Kosong, nggak jadi berarti Ki. Yang lain Ki? Halo, assalamualaikum. Salam. Ya Mas. Mas Didi. Ya, siap.
Ya, yang saya tanyakan ya setelah ini kan OPD kita kan ada penggabungan ya, kedua OPD, satunya kita ke Diperindak, satunya ke penanaman ke perizinan ya. Ya. Dimana saya setelah nyetak RKPD ini ternyata memang belanja langsung itu tidak ada, itu otomatis masuk ke OPD yang sesuai dengan dua ya. Betul. Satunya ke Diperindak, satunya ke perizinan. Terus kita tidak usah ngantri lagi, otomatis sudah masuk di situ ya. Ya, pertanyaan pertama itu sudah. Yang kedua nggak ada, Pak. Nah, yang kedua kaitannya dengan ini kita ada usulan 4 dinas APWD provinsi ada 4 usulan itu sudah masuk semua diakomodir itu. Mohon penjelasannya Mas Didi itu langsung dari penjabaran ya cara ngentrinya. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait apa namanya? Skup akun lagi sepertinya. Karena tadi sudah saya buatkan akun Diskupnaker hanya masuk ke Diskupdakprint. Saya simulasikan sedikit lagi. Saya ulangi. Diskupnaker saya bentar Pak ya, mohon waktu sebentar, saya mau keluar dulu. Saya masuk sebagai admin dulu ya. Saya akan aktifkan dulu punya Diskupnaker. Diskupnaker. Baik. Ini akun Diskupnaker sudah aktif, sudah masuk. Saya akan masuk sebagai Diskupnaker sekarang. Diskupnaker. Ini adalah OPD Diskupnaker. Begitu, masuknya dulu masuk ke tahapan Musrenbang Kabupaten. Untuk masuknya ini otomatis masuk ke Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Jadi sementara untuk urusan koperasi masuk gabung ke itu otomatis sudah masuk. Kalau pertanyaan apakah perlu lagi? Tidak, tapi perlu mencermati kembali apakah indikatornya sudah sesuai dengan Renstra seperti itu. Dan kemudian apakah sudah terentry semua. Kemudian yang kedua, urusan tenaga kerja, nanti kita akan buatkan akun lagi sehingga begitu login otomatis akan masuk ke DPM PTSP tenaga kerja. Seperti itu. Sebentar lagi kita akan buatkan. Ya, jadi sementara baru bisa masuk ke satu OPD saja, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perlu dilakukan entry untuk yang usulan provinsi? Perlu. Caranya bagaimana? Misal dia itu masuk ke urusan program kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro. Ya, disesuaikan saja usulan di provinsi itu menunya seperti apa. Kalau menggunakan nomenklatur kita, cocoknya masuk ke program apa. Misalnya program pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro dibuka, klik kan keluar kegiatan, masuk kira-kira cocok kegiatan yang mana. Yang atas misalnya masuk. Klik, sudah. Begitu masuk di situ,
Di sebelah kiri kan untuk kinerja kegiatan, ya. Untuk kinerja program abaikan ya, kecuali yang adum diisi. Penjabaran kegiatan, kalau tidak ada PIK atau pokir dan sebagainya tidak perlu. Masuk ke sini berarti sumber dana. Kita tambahkan ini APBD provinsi, nilainya berapa dan diakomodir, misalnya 300 juta untuk tahun depan, dan ngomong 400 simpan. Maka di sini report otomatis akan terentry begitu melalui kegiatan program. Saya akan cek, saya akan tunjukkan apakah masuk apa tidak melalui RKPD ini, renjanya. Peran, peserta, renja daerah, sedang proses. Kita jauh di Nomor berapa nih? Apakah sudah terlihat, Pak Udi? Halo. Sekarang sudah seharusnya. Belum. Sudah kelihatan. Belum. Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian. Sudah masuk, Pak? Belum nih masih. Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian kan ya. Tadi apakah masuk di usulannya yang provinsi? Program 16 di sini. Kegiatan pertama ini sudah masuk Pak 30. Sudah Pak, yang provinsi. Oh, kosong itu. Seperti itu. Tapi kan moderatornya beda kan ya? Presiden kan. Gimana Pak Udi? Iya. Ini Pak, kalau kita mencari nama programnya antara provinsi dengan sini kan tidak sama kan ya? Itu berarti kita nambah buat kegiatan program baru berarti. Enggak perlu Pak. Langsung seperti dilekatkan ke program kegiatan yang ada di kita. Oh, ke kita, oke. Kalau jadi tidak usah program baru ya? Ya. Dari provinsi. Iya Pak. Jadi tetap menggunakan nomenklatur kita. Seperti itu. Oke, ya. Ya nanti kalau untuk lebih lanjutnya kita langsung ke Mas Didi aja nanti. Kalau lebih jelasnya nanti. Oke. Terima kasih. Yang lain? Kalau tidak ada, kita silakan dengan operator boleh. Kalau masih ada yang belum paham, nanti videonya akan kita share di grup di YouTube. Diskusi kita rekam hari ini. Nanti kita share lah linknya seperti itu. Kalau ada yang mau lihat. Disdik. Tadi pertanyaan saya kedua belum dijawab Mas Didi. Yang seperti apa Pak ya? Kelupaan. Itu apakah kita entry itu setelah datangnya Pagu? Nah itu. Lalu tambahan lagi Pak, jadi Dinas Pendidikan adalah nanti tahun 2021 akan direncanakan perampingan juga. Tapi tetap Dinas Pendidikan tapi ada pengurangan bidang.
apakah perlu diantisipasi juga di dalam e-planning ini? Ya, itu Pak Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Pokir atau PIK di-entry padahal belum ada Pagu? Iya, Pak. Di-entry terlebih dahulu. Jadi tidak menunggu Pagu. Pagu sedang dibahas, tetapi nanti kita akan distribusikan semua Pagu ini sudah termasuk dengan Pagu PIK. Itu sudah kita rekap Pak by sistem. Seperti itu. Jadi tetap di-entry tanpa menunggu Pagu. Seperti itu. Dan perlu diingat ketika meng-entry, perhatikan Pagu yang ada di kegiatan. Karena otomatis akan diupdate oleh penjabaran kegiatan. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi ketika mensimulasikan jalan. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan ada perampingan atau RSSO baru di internal Disdik, tetap Pak menggunakan nomenklatur yang ada di sini, program maupun kegiatannya langsung mengambil di sini. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada penambahan program baru. Seperti itu. Jadi tetap diisikan pada nomenklatur program atau kegiatan yang sudah ada di planning. Itu Pak Disdik. Ya, makasih Pak Didi. Sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sampaikan closing statement bahwasanya begini. Apa yang kita bahas tadi terkait proses entry, finalisasi Renja PD 2021, kiranya sudah selesai terentry semuanya, paling lambat besok malam pukul 24.00. Saya ingin melihat responnya dulu bagaimana, bisa kira-kira ya? Pengaringan. Pengaringan mau tanya? Bagian Kesra? Pengaringan. Bang Jatimnya minta itu, Pak. Udah. Ya, semuanya harus sudah terentry besok malam pukul 24.00. Halo? Halo, mau tanya? Ya, Pak. Iya, Pak Udi, silakan. Itu yang pre-entry apa renjanya ya? Renja bukan pra-RKA-nya ya? Bukan RKA-nya? RKA belum kan, Pagu belum. Jadi hanya... Oh, itu yang kayak provinsi itu ya? Yang tinggal masukkan itu ya? Betul. Pun ada yang penjelasan. Itu. Tapi begini, khusus Pagu diabaikan dulu, tidak masalah. Jadi Pagu nanti akan disesuaikan di tahap berikutnya, di forum, di tahapan RKPD PPAS. Nah, untuk indikator-indikator ini dan PIK serta Pokir, DBHCT dan lain sebagainya itu sudah terentry besok malam. Kalau dirasa terlalu cepat, saya akan mundurkan ke besok paginya. Bagaimana? Apa? Iya. Pukul 6 pagi. Pagi sampai pagi, jangan besok malam, sampai pagi. Pagi ya. Sampai jam Siap. Sampai jam dinas. Jangan Pak, kita jadi begini ya. Sebenarnya kenapa kita agak mendesak ini? Karena kita dituntut untuk melakukan pemetaan nomenklatur di Renstra kita dengan nomenklatur versi Permendagri 90 2019. Seperti itu. Jadi makanya kita harus segera menyelesaikan proses entry ini, indikator harus rekap semuanya. Karena ke depan kita lagi pemetaan ini perlu
tahun ini adalah tahun transisi, kita menggunakan nomenklatur di Renstra sesuai dengan RPJM. Karena untuk tahun 2022 kita sudah harus menggunakan nomenklatur sesuai versi Permendagri 90. Maka perlu dibuat pemetaan. Nah, percepatan proses entry ini dalam rangka itu pada dasarnya. Begitu. Jadi kita sepakati saja, terakhir proses entry harus sudah terlaksana paling lambat hari Kamis 2 hari lagi pukul 9.00. Lebih dari itu. Oke. Ya, rasa tidak lama Pak, ini hanya membenahi saja. Seperti itu. Namun kemis ya aman. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami mengingatkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh ini. Untuk Renstra dan Renja yang belum menyerahkan hard copy dan atau soft copy ke Bablit Bangda, kami tunggu. Karena kami sejujurnya ditanya oleh provinsi. Tidak mungkin kami mengumpulkan ada OPD yang masih bolong, sementara perbubnya sudah ada. Ini rahasia kita bersama ini. Ya Pak ya. Sampai habis kalau sana. Enggak ya? Iya, saya sering alhamdulillah. Makanya kemarin di bisa laku ya laku alhamdulillah dari kita dari masing-masing bidang ya biar tambah buruk ada di sini kopi sudah dibeli sudah dibeli biar masing-masing bidang BPR. Ya. Ya, assalamualaikum. Oh, mungkin ini bisa Pak. Bisa kerja benar. Iya Pak. Tes. Di rumah tahu. Tes. Monggo. Ya. Masuknya nih. Udah medication. Oke, monggo. Assalamualaikum Mas Didi. Assalamualaikum. Ya, ini dari tadi kayaknya belum membahas masalah DAK. Kita DAK sudah kosong kok. Ya, untuk yang DAK tahun 2021 itu kita kan sudah ada usulannya, yang tahun 2021 itu sudah ada. Apa usulan yang 2020 itu apa yang sudah tertera di 2020 itu dimasukkan lagi atau gimana itu? Ya, itu saja mungkin dulu. Terima kasih. Nah, baik, pertanyaan dari DPU PDR ini sebenarnya buat kita semua. Ini adalah anggaran DAU dan dana bagi hasil di BCT ya, maksud saya. Tidak termasuk transfer khusus, tidak termasuk DAK. Jadi DAK nanti akan di-entry khusus melalui Krishna. Iya, Ari Irwan. Ketentuannya memang demikian. Tidak sama dengan kondisi 3 tahun kemarin, KPD atau Renja. Seperti itu. Jadi khusus DAK nanti menyusul pembahasan kelas sendiri itu, Pak. Oh iya, iya. Tidak masuk ke kelas reguler. Ya, makasih Mas Didi. Kemudian untuk Disdik nanti kami akan menghubungi karena ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan khusus Pak
ada penjelasan tambahan tadi mengenai nomenklatur, karena ternyata di distrik itu satu program kemudian dipakai oleh 2 bidang, kan begitu keadaannya jadinya Pak ya. Nanti kita koordinasi khusus saja Pak, distrik Pak. Siap. Namanya DM-an, direct message seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali disepakati kita terakhir entry hari Kamis pukul 9 pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, rasanya sudah clear semua apa yang sudah kita sampaikan pagi sampai menjelang siang ini. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kesediaan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melalui forum pertemuan virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan buat kita dan bagi masyarakat Sampang secara umum. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Rapat kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.